Halo teman-teman semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa itu fisika. Mungkin teman-teman sering mendengarkan kata fisika. Nah, pada pokok bahasan ini kita akan membahas yang pertama, arti fisika dan hakikatnya. Yang kedua, peran fisika dalam kehidupan. Yang ketiga, ada metode ilmiah. Dan yang keempat adalah keselamatan kerja di laboratorium. Ini adalah ruang lingkup dari fisika. Nah, kita masuk yang pertama dulu. Arti fisika dan hakikatnya. Apa itu fisika? Fisika merupakan salah satu cabang IPA yang mendasari perkembangan teknologi maju dan konsep hidup harmonis dengan alam. Jadi kalau orang biasa menyebutnya itu fisika itu tidak jauh dari fenomena alam atau alam di sekitar kita. Itu yang biasa teman-teman dengar ya. Hakikat fisika meliputi ada fenomena alam, kemudian yang kedua ada proses, yang ketiga sikap ilmiah, dan yang keempat produk aplikasi fisika yang berupa teknologi. Nah, sederhananya seperti ini teman-teman. Ini ada kejadian gempa bumi yang meluluhlantakkan jalanan maupun rumah penduduk. Kemudian ini merupakan fenomena alam. Kemudian dilakukanlah penelitian atau dilakukanlah proses secara ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah. Setelah itu proses dilakukan, ditemukanlah pola dan prinsip terkait fenomena tersebut. Misalnya, bagaimana sih terjadinya gempa? Nah, ini salah satu pola dan prinsip terkait fenomena tersebut. Nah, karena kita melakukan penelitian secara metode ilmiah, tujuannya adalah supaya dampak dari fenomena alam ini tidak berakibat pada korban jiwa. Ditemukanlah salah satu alatnya adalah seismograf. Seismograf ini untuk mendeteksi gempa secara dini. Ya. Jadi kalau teman-teman biasa dengar ini seismograf ini biasanya dipasang di daerah gunung berapi yang sering terjadi gempa. Dengan adanya alat ini dapat memberikan informasi secara cepat terkait fenomena alam yang terjadi, agar tidak terjadi korban jiwa yang lebih banyak atau meminimalkan terjadinya korban. Seperti itulah gambarannya ya teman-teman. Nah, kemudian apa sih peran fisika dalam kehidupan? Yang pasti, perkembangan ilmu fisika mendukung perkembangan ilmu fisika itu sendiri dan untuk berkembangnya ilmu lain dan teknologi. Ini jelas ya teman-teman ya. Ilmu fisika menunjang riset murni maupun terapan. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Yang ini, yang A ini MRI, ini bidang kedokteran. Ini untuk men-scan semua bagian tubuh ya teman-teman ya. Kemudian ada seismograf. Ini untuk mengetahui gempa. Kemudian yang C ini adalah teropong bintang, SK. Ini di Jawa Barat ya teman-teman ya. Berikutnya metode ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu cara sistematis yang digunakan para ilmuwan dalam memecahkan atau mencari jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi dalam penelitian. Kerja ilmiah mencakup dua hal, yaitu kemampuan proses penelitian dan kemampuan memanipulasi. Jadi orang yang melakukan penelitian ini harus memiliki kompeten, kemampuan untuk melakukan proses penelitiannya. Jangan sampai ketika melakukan penelitian terjadi bencana. Nah, tahap metode ilmiah ini, yang pertama ada rumusan masalah. Masalah apa sih yang mau kita teliti? Yang kedua, mengumpulkan data. Kemudian merumuskan hipotesis, yaitu jawaban sementara atas masalah yang ada. Kemudian, yang keempat, dilakukan percobaan atau eksperimen. Kemudian, yang berikut adalah mengumpulkan dan menganalisis data. Jadi data yang sudah terkumpul itu dianalisis, kemudian ditariklah kesimpulan. Itu tahap metode ilmiah. Berikutnya, contoh penulisan laporan ilmiah secara sederhana sebagai berikut.
atau yang dikenal dengan sistematik laporan ilmiah. Ini biasanya ketika teman-teman diminta membuat laporan penelitian. Yang pertama ada bagian awal, yaitu halaman judul, judulnya apa, kemudian ada kata pengantar, kemudian ada daftar isi. Yang bagian B-nya, bagian isi itu yang pertama itu adalah pendahuluan, latar belakang masalahnya apa, kemudian perumusan masalahnya apa, tujuan dan manfaat penelitiannya apa, dan manfaat penelitiannya apa. Yang kedua ada tinjauan pustaka, landasan teori dan hipotesis. Landasan teori ini teman-teman ambil teori yang mendukung untuk penelitian ini dari mana, itu landasan teori, dan apa teori yang digunakan. Yang ketiga, bahan dan metode penelitian. Bahan yang digunakan apa dan metode penelitian yang digunakan apa. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Yang kelima, kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir, C, bagian akhir, yaitu ada daftar pustaka dan lampiran. Ini sistematis laporan ilmiah yang teman-teman pasti buat ketika akan melaporkan hasil penelitian. Seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian yang keempat adalah keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama ada aturan-aturan keselamatan kerja, itu aturan-aturan keselamatan secara umum. Yang pertama, ikutin petunjuk eksperimen. Jadi eksperimennya apa harus diikuti, jangan buat petunjuk sendiri. Yang kedua, jangan melakukan hal yang tidak diizinkan oleh guru. Ini pasti ya teman-teman ya. Yang ketiga, jangan menggunakan peralatan tanpa izin dari guru. Ini juga wajib diikuti. Yang keempat, usahakan untuk tidak menumpahkan bahan-bahan di laboratorium. Tanyakan prosedur pembersihan pada guru jika tumpah. Ini harus hati-hati karena ada bahan yang mudah terbakar dan juga ada bahan-bahan yang berbahaya. Jadi kegiatan ini memang harus dilakukan dengan seizin guru. Yang kelima, jangan makan di laboratorium. Itu hukumnya wajib ya teman-teman ya. Yang keenam, cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan eksperimen. Yang ketujuh, setelah eksperimen, bersihkan daerah kerja. Jadi daerah tempat teman-teman kerja tadi dibersihkan. Kembalikan semua peralatan ke tempat semula. Padamkan pembakar jika eksperimennya menggunakan bahan yang dibakar. Dan periksa apakah saluran gas ke pembakaran sudah terputus. Ini tujuannya untuk mencegah terjadinya kebakaran. Nah, sekarang aturan-aturan keselamatan untuk mata. Kalau tadi secara umum, kalau ini untuk mata. Yang pertama, gunakan kacamata pelindung. Kemudian yang kedua, bilas mata dengan air jika terjadi kontak mata dengan zat-zat kimia. Kemudian aturan-aturan keselamatan kerja terhadap bahan yang mudah terbakar atau bahan panas. Yang pertama, ikuti prosedur ketika menyalakan pembakar bunsen. Jadi bunsen itu seperti pelita ya teman-teman ya, yang ada bahan bakar dan sumbu. Yang kedua, gunakan jepitan atau tang dan pemegang tabung uji atau sarung tangan anti api. Yang ketiga, selalu arahkan tabung uji atau botol uji menjauhi diri sendiri dan teman kerja. Yang berikutnya adalah aturan-aturan keselamatan kerja terhadap benda yang mudah pecah. Yang pertama, periksa alat mudah pecah sebelum digunakan. Jadi pastikan sebelum digunakan alatnya tidak pecah ataupun retak. Yang kedua, jangan memaksakan penjepit ketika dipasang ke tabung kaca. Ini supaya tidak menyebabkan tabungnya pecah ya teman-teman ya. Yang ketiga, pastikan alat mudah pecah sudah kering sebelum dipanaskan. Yang keempat, gunakan sarung tangan anti panas ketika mengangkat alat mudah pecah. Yang kelima, laporkan pada guru jika Anda memecahkan alat mudah pecah. Yang keenam, cuci alat mudah pecah setelah selesai digunakan. Biarkan kering oleh udara. Berikutnya, aturan-aturan keselamatan terhadap arus listrik.
Yang pertama, pastikan tangan dan bangku kering sebelum menggunakan alat-alat listrik. Yang kedua, jangan gunakan kabel sambungan yang terlalu panjang untuk menghubungkan peralatan listrik. Yang ketiga, putuskan sumber daya ketika ingin mengubah atau menyetel ulang rangkaian listrik. Yang keempat, jangan menghubungkan terlalu banyak peralatan listrik ke sebuah stop kontak listrik, karena stop kontak dapat mengalami beban berlebih dan menyebabkan kebakaran. Nah, ini lambang-lambang bahaya yang sering kita temukan. Seperti di atas, yang pertama itu artinya mudah terbakar. Jadi bahan ini mudah menyala dan terbakar. Contoh itu bensin, kerosin, dan alkohol. Yang berikutnya adalah bahan yang mudah meledak. Bahan ini dapat meledak jika terkena panas atau api. Contohnya campuran hidrogen dan oksigen serta amonium nitrat. Yang berikutnya adalah bahan berkarat. Bahan ini membunuh jaringan hidup seperti kulit dan mata ketika bersentuhan, dapat menyebabkan kebakaran. Contohnya asam kuat dan alkali, misalnya asam sulfat, asam klorida, asam nitrat, natrium hidroksida, kalium hidroksida. Kemudian ada lagi bahan beracun. Bahan ini beracun ketika dihirup, ditelan, atau diserap oleh kulit. Jangan makan, minum, atau mencicip bahan ini. Contoh, raksa, metanol, cyanida, dan klorin. Berikutnya adalah bahan iritasi. Bahan ini mengiritasi kulit. Bahan ini menghasilkan uap yang dapat mengiritasi mata. Contohnya penol, kloropom, uap bromin. Dan yang terakhir adalah bahan radioaktif. Bahan ini memancarkan radiasi yang sangat berbahaya bagi manusia. Bahan ini harus disimpan dalam wadah timbel. Contoh, karbon radioaktif, uranium, dan plutonium. Buat kamu yang pertama menonton video ini, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui upload terbarunya, like, dan share jika video ini berguna dan bermanfaat buat kamu. Buat subscribe, like, dan share-nya, terima kasih.